siang Ibu, perkenalkan saya Reni Hesti, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan. Apakah benar dengan Ibu Yati? Ya benar. Oh benar ya. Ibu bagaimana kabarnya saat ini? Cukup baik Mbak. Cukup baik ya, alhamdulillah. Kalau begitu Ibu, saya di sini akan melakukan pengkajian mengenai kondisi Ibu saat ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan Ibu ada masalah atau gangguan kesehatan atau tidak. Mungkin saya membutuhkan waktu selama 15-20 menit Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya bersedia. Sebelumnya ada yang ditanyakan Ibu sebelum saya melakukan pengajiannya? Nggak ada Mbak. Nggak ada ya. Ibu mau di sini aja apa di mana untuk kenyamanannya? Di sini aja. Di sini aja ya. Baik Ibu, untuk yang pertama kalinya saya ingin mengetahui dulu identitas Ibu. Yang pertama, untuk nama lengkapnya siapa nih? Sumiati Mbak. Oh Ibu Sumiati. Ibu Sumiati biasanya dipanggil siapa? Mbak Yati. Oh Mbak Yati. Kalau gitu saya panggil Mbak Yati ya, Mbak. Oke. Oh oke. Untuk umurnya berapa nih Mbak? 60 tahun. 60 tahun. Kemudian untuk kalau boleh tahu Mbak, untuk tinggi badan sama berat badannya berapa Mbak kalau Mbak ingat? Terakhir saya ke puskesmas kemarin itu tinggi badannya kalau nggak salah 150 Mbak. 150. Terus kalau berat badannya kemarin berapa ya? 51 apa ya? Oh 51 ya. Iya Iya. baik. Kalau boleh tahu lagi untuk status perkawinannya bagaimana Mbak? Sudah menikah Mbak. Sudah menikah. Untuk golongan darahnya Mbak? Abi. Abi ya. Baik. Terus untuk sukunya dari mana Mbak? Dari Jawa. Suku Jawa. Kemudian untuk riwayat pendidikan akhirnya SMA. SMA ya baik. Untuk alamatnya Mbak? Di desa apa ini ya? Desa Paiton Mbak. Oh Desa Paiton ya baik. Baik Mbak, untuk identitasnya sudah lengkap. Kemudian saya akan melakukan pengkajian lagi mengenai pekerjaan Mbak Yati ya. Mbak Yati sekarang kan bekerja apa di rumah aja? Di rumah aja Mbak. Oh di rumah aja ya. Kemudian kalau boleh tahu nih Mbak Yati, keluarganya di sini tuh ada siapa saja? Ada suami Oh, sama 2 anak. Iya. Tapi Oh 2 anak. anaknya udah menikah semua. Udah menikah semua. Tinggalnya Mbak? Di sini apa? Di rumahnya masing-masing. Oh di rumah masing-masing. Berarti di sini cuma berdua aja ya? Iya. Oh iya. Baik Mbak, untuk pengajian selanjutnya mengenai kesehatan Mbak. Kalau boleh tahu nih, Mbak sekarang itu yang dikeluhkan itu apa Mbak? Ada rasa sakit apa di dalam tubuh? Kalau sakit sih enggak ya Mbak, tapi kayak ini loh, kayak lebih ke arah stres gitu loh. Oh stres. Apalagi kan sekarang pandemi, saya di rumah aja, nggak kemana-mana. Oh gitu. Oh nggak boleh keluar ya Mbak? Ya? Iya, sama anak saya nggak boleh keluar. Soalnya katanya kan kalau udah tua rentan Iya, kenanya gitu. Iya benar. Apakah cuma stres saja Mbak? Pusing dikit mungkin Mbak. Pusing ya. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya akan menanyakan mengenai kesehatan Mbak. Sekarang itu Mbak itu merasakan apa nih? Ada keluhan apa atau bagaimana? Kalau sekarang tuh kayaknya kalau sakit sih enggak ya Mbak, tapi ke ini loh, lebih ke arah stres gitu. Ke arah stres. Iya. Stresnya karena apa Mbak? Ya ini karena kan sekarang kan pandemi, saya nggak bisa kemana-mana, saya hanya di rumah aja. Sama anak juga nggak boleh keluar karena kan kalau udah tua rentan gitu yang buat kena ini apa COVID-nya. Oh iya benar-benar. Baik Mbak, apa hanya terasa stresnya atau ada gejala lain seperti pusing atau apa bagaimana? Mungkin pusing dikit Mbak. Oh pusing ya. Ya. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya mau izin untuk mengecek tekanan darah Mbak nggih. Oh iya Mbak,
Mbak. Dulu waktu terakhir periksa tekanan darahnya berapa Mbak? Terakhir cukup tinggi sih Mbak. Berapa Mbak? 100 berapa ya kemarin tuh? 130. Oh, 130, ya lumayan tinggi ya. Iya Mbak. Baik Mbak, kemudian saya izin untuk melakukan pengkajian mengenai kebiasaan Mbak di rumah itu bagaimana, seperti makan minumnya, pola-pola kebiasaan yang lain. Kalau boleh tahu, Mbak itu makan sehari itu berapa kali ya? 3 kali sehari Mbak. Oh, 3 kali sehari. Untuk minumnya Mbak? Kalau minum mungkin lebih sering karena haus ya. Oh, haus, iya. Oke Mbak. Oh, sebelumnya Mbak punya riwayat alergi makanan atau? Alhamdulillah nggak punya. Oh, nggak ada ya Mbak ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu Mbak, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai BAB Mbak itu sehari berapa kali ya? Nggak ngitung saya Mbak. Oh, nggak ngitung, lupa Mbak. Iya Mbak. Oh ya. Lancar nggak Mbak sehari? BAB-nya itu lancar atau bagaimana? Alhamdulillah lancar. Lancar. Untuk BAK-nya Mbak? Kalau BAK ya normal sih Mbak. Normal ya. Iya. Baik kalau begitu, selanjutnya untuk pola toiletingnya Mbak, saya izin bertanya, untuk mandinya Mbak itu mandi sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali ya. Untuk gosok giginya Mbak? 2 kali. 2 kali juga. Terus untuk rampasnya Mbak berapa kali sehari? 2 kali sehari. 2 kali sehari juga. Oke Mbak. Untuk selanjutnya mengenai pola tidur dan istirahatnya Mbak. Sehari itu Mbak kalau tidur itu berapa jam? Berapa jam ya Mbak? Kalau tidur saya dari jam 10. Dari jam 10 sampai jam Berapa ya? Kok saya bangun tuh jam 5. jam 5 ya. Berapa ya Mbak? Berarti 7 jam 7 ya? jam 6 jam 7 jam ya Mbak. Iya, 6 jam 7 jam. Iya. Berarti itu setiap hari Mbak seperti itu apa enggak jarang? Apa kadang-kadang atau Kadang-kadang sih Mbak. oh, kadang-kadang ya. Baik Mbak. Kemudian saya ingin bertanya mengenai untuk penglihatannya Mbak itu ada gangguan atau normal-normal saja? Rabun jauh saya Mbak. Rabun jauh. Iya. Kalau boleh tahu dari kapan ya Mbak itu? Dari saya SMP. Oh, dari SMP, berarti sudah lama ya Mbak? Iya. Oh iya iya. Ya Mbak, kalau begitu selanjutnya saya izin menanyakan mengenai riwayat pengobatan Mbak. Mbak itu terakhir itu akhir-akhir ini tuh lagi mengkonsumsi obat apa? Saya konsumsi ini loh Mbak, obatnya buat darah tinggi. Apa ya? Katopril. Iya, katopril. Iya. Ya memang benar itu memang obat darah tinggi. Oh, biasanya mengkonsumsi itu ya? Iya. Sudah berapa lama Mbak? Kalau pas ini Mbak ngerasa pusing Oh, gitu. kalau rasa pusing ya. Kalau tekanan darahnya Iya. tinggi. Oh ya, baiklah. Untuk pengajian yang ini sudah selesai. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai pengkajian kemandirian Mbak. Untuk yang pertama, untuk mandi Mbak itu dibantu apa sendiri? Alhamdulillah masih sendiri. Oh, sendiri ya. Terus untuk memakai pakaian itu Mbak memakai sendiri atau dibantu? Sendiri Mbak. Sendiri juga ya. Untuk memilih pakaian juga memilih atau memilih pakaian juga dibantu atau sendiri? Sendiri. Sendiri ya. Terus untuk aktivitas di kamar mandi Mbak itu kalau keluar masuk kamar mandi itu bisa sendiri atau dibantu? Sendiri. Sendiri juga ya. Iya. Kemudian untuk Mbak itu biasanya kalau BAB atau BAK itu menggunakan alat bantu atau enggak? Enggak Mbak. Enggak ya. Kemudian untuk Mbak untuk proses berpindah ini Mbak kalau dari kamar tidur ke kursi atau dari kamar mandi keluar itu Mbak itu dibantu atau sendiri? Sendiri Mbak. Sendiri juga ya. Iya, tapi kalau pas misal
darah tingginya lagi naik Oh, lagi ya. lambat ya. Kan pusing itu. Iya. Jadi saya dibantu soalnya Dibantu, ya. kan kayak geli takut Oh jatuh. iya. Berarti kadang-kadang dibantu, kadang-kadang sendiri ya. Iya. Tergantung sama darah tingginya Iya. kumat apa enggak. Oh iya. Iya. Baik. Kemudian ketika Mbak BAB atau BAK, Mbak itu waktu membersihkan sendiri atau apa ada bantuan? Sendiri Mbak. Sendiri juga ya. Iya. Untuk selanjutnya, Mbak itu kalau makan itu biasanya disuapin atau makan sendiri? Makan sendiri Mbak. Makan sendiri ya. Iya. Untuk kalau menyiapkan makanan tuh Mbak ngambil sendiri apa diambilkan? Ambil sendiri. Ngambil sendiri ya. Baik Mbak, untuk pengajian kali ini sudah selesai. Saya akan melakukan kajian lanjutan ya Mbak. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengkajian mengenai status sosial Mbak di keluarga Mbak itu bagaimana. Untuk yang pertama, apakah Mbak itu puas sama kehadiran keluarga Mbak di sekitar Mbak? Ya puas lah Mbak. Puas Sangat ya? puas. Sangat puas. Baik, kemudian apakah Mbak puas kepada keluarga Mbak mengenai cara bicara keluarga Mbak untuk mengatasi masalah keluarga di keluarga Mbak? Sangat puas sih Mbak. Tapi Puas, ya? juga kadang-kadang sih, termasuk kadang-kadang. Kadang-kadangnya tuh kenapa Mbak? Ya ini ya kan karena ada banyak orang didirikan satu, Ah. kan pendapatnya beda-beda, Oh, jadi iya. cukup lama. Oh, yes, itu. Baik Mbak, untuk selanjutnya, apakah Mbak puas kepada keluarga Mbak mengenai kekuatan dorongan atau arahan untuk Mbak melakukan sesuatu yang Mbak inginkan? Kadang-kadang sih Mbak. Kadang-kadang ya. Ya, soalnya kan sekarang pandemi, Iya. jadi susah dapat mau ngapa-ngapain itu susah. Oh iya iya benar. Kemudian apakah Mbak puas dengan cara keluarga Mbak mengekspresikan emosi Mbak seperti ketika Mbak marah itu keluarga Mbak itu seperti apa responnya kepada Mbak? Sangat puas Mbak. Sangat puas. Iya. Iya baik. Kemudian apakah Mbak puas kepada teman-teman Mbak yang meluangkan waktunya untuk Mbak untuk bertemu dengan Mbak? Puas Mbak. Puas juga ya. Baik. Kalau begitu untuk pengajian saat ini juga sudah selesai. Saya akan melanjutkan pengajian lanjutan ya Mbak. Iya. Baik Mbak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengkajian mengenai status depresi Mbak. Yang pertama, Mbak itu sekarang sedang sangat merasa sedih atau tidak bahagia, atau Mbak itu sedang galau sepanjang waktu, atau Mbak itu hanya sedih saja atau tidak sedih? Sedih saja Mbak. Sedihnya kenapa Mbak? Ya itu Mbak, pandemi, saya nggak bisa kemana-mana. Oh, karena bosan ya. Iya. Ya. Kemudian Mbak itu sekarang merasa bahwa masa depan Mbak itu sia-sia, atau Mbak itu merasa di masa depan Mbak itu Mbak tidak memiliki apa-apa, atau Mbak itu sedang merasa berkecil hati di masa depan Mbak, atau Mbak tidak begitu merasa berkecil hati? Tidak begitu. Tidak begitu ya. Baik, kalau begitu selanjutnya Mbak itu sekarang lagi merasa gagal nggak sebagai orang tua, atau Mbak itu merasa kalau melihat kehidupan ke belakang Mbak itu memiliki kegagalan, atau Mbak itu merasa telah gagal menjadi orang tua, atau Mbak itu merasa tidak gagal menjadi orang tua? Enggak gagal Mbak. Enggak ya. Artinya tidak. Enggak, oke. Selanjutnya Mbak itu sekarang lagi merasa tidak puas dengan apa yang Mbak punya, atau Mbak tidak lagi mendapatkan kepuasan, atau Mbak itu sedang tidak menyukai cara yang Mbak gunakan saat ini? Maksudnya itu kayak cara-cara yang Mbak gunakan untuk mengatasi masalah,
masyarakat bahwasannya Mbak itu, apakah Mbak itu sedang tidak menyukai hal tersebut atau Mbak itu merasa puas saja dengan semuanya? Puas ya, tidak memiliki ketidakpuasan ya Mbak ya. Oke. Untuk selanjutnya, Mbak itu sekarang apakah merasa bahwa Mbak itu seolah-olah sedang buruk, menjadi orang yang sangat buruk, atau Mbak itu merasa menjadi orang yang sangat bersalah? Kemudian apakah Mbak itu sedang merasa tidak dihargai sebagai orang tua, atau Mbak itu merasa tidak merasakan apa-apa atau benar-benar tidak ada masalah? Tidak ada masalah ya Mbak ya, berarti aman-aman saja ya Mbak. Baik, selanjutnya apakah Mbak itu sekarang merasa benci dengan diri Mbak sendiri, atau Mbak itu muak dengan diri Mbak sendiri, atau Mbak itu merasa tidak suka dengan diri Mbak sendiri, atau Mbak tidak merasakan kecewa sama sekali sama diri Mbak? Tidak merasakan kecewa sama sekali. Oh tidak merasakan kecewa sama sekali ya. Baik Mbak, untuk selanjutnya apakah Mbak itu ada keinginan untuk bunuh diri, atau Mbak itu merasa memiliki rencana untuk bunuh diri, atau Mbak itu memiliki perasaan lebih baik mati, atau Mbak tidak memiliki pikiran-pikiran seperti itu Mbak? Alhamdulillah saya tidak punya pemikiran kayak gitu Mbak. Oh baik, alhamdulillah ya Mbak ya. Baik Mbak, untuk selanjutnya, apakah Mbak itu sekarang memiliki perasaan kehilangan minat terhadap orang lain, atau Mbak itu tidak peduli dengan orang lain, atau Mbak itu sekarang merasa kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, atau Mbak kurang ada minat untuk berinteraksi dengan orang lain, atau Mbak itu sekarang merasa selalu ada minat dengan berinteraksi dengan orang lain? Selalu ada minat Ya Mbak ya. Baik Mbak, untuk selanjutnya sekarang itu Mbak merasa tidak memiliki keputusan sama sekali, atau Mbak itu merasa memiliki banyak kesulitan dalam mengambil keputusan, atau Mbak itu merasa memiliki usaha dalam mengambil keputusan, atau Mbak itu memiliki keputusan yang sangat baik? Keputusan yang sangat baik. Memiliki keputusan yang sangat baik ya Mbak. Baik Mbak, untuk selanjutnya Mbak itu sekarang merasa bahwa diri Mbak itu jelek, atau Mbak itu sekarang merasa bahwa Mbak itu memiliki perubahan yang permanen dalam penampilan Mbak, atau Mbak itu sekarang merasa ada kekhawatiran jika Mbak itu tua, atau Mbak itu merasa bahwa Mbak itu tampak lebih tua dan lebih buruk? Perubahan permanen itu Mbak. Perubahan permanen ya, iya. Karena saya udah tua kan, jadi udah mulai ada uban, sudah mulai keriput. Oh iya benar. Baik Mbak, untuk selanjutnya, apakah Mbak itu sekarang merasa tidak sedang melakukan pekerjaan sama sekali, atau Mbak itu merasa memiliki dorongan untuk melakukan pekerjaan yang dengan sangat keras, atau Mbak itu sekarang memerlukan upaya tambahan untuk melakukan sebuah pekerjaan, atau Mbak itu sekarang merasa bahwa Mbak itu dapat bekerja sebaik mungkin? Saya memerlukan upaya tambahan. Upaya tambahan ya. Karena saya di rumah aja. Oh di rumah aja. Baik. Nah, untuk selanjutnya Mbak itu sekarang merasa sangat lelah ketika melakukan sesuatu, atau Mbak itu sekarang merasa lelah dalam melakukan sesuatu, atau Mbak itu merasa lelah dengan kebiasaan Mbak, atau Mbak tidak merasa lebih lelah dari kebiasaannya? Tidak merasa lebih lelah, biasa aja ya? Iya biasa aja. Baik Mbak, untuk selanjutnya, apakah Mbak itu sekarang merasakan tidak memiliki nafsu makan sama sekali,
atau Mbak itu memiliki nafsu makan yang sangat buruk, atau Mbak itu sekarang merasa memiliki nafsu makan yang tidak sebaik sebelumnya, atau Mbak memiliki nafsu makan yang tidak buruk atau biasanya? Tidak buruk, biasa aja. Biasa aja. Iya. Baik Mbak, untuk pengkajian kali ini juga sudah selesai. Nanti saya akan melakukan pengkajian yang selanjutnya. Baik Mbak, saya akan melanjutkan pengkajiannya, yaitu mengenai resiko jatuh. Saya ingin bertanya, apakah selama 3 bulan ini Mbak itu pernah jatuh atau enggak ya Mbak? Alhamdulillah nggak pernah, Mbak. Oh nggak pernah ya. Kalau begitu untuk pengkajiannya saat ini sudah selesai. Baik Mbak, berdasarkan jawaban-jawaban yang Mbak berikan atas pengkajian yang saya berikan kepada Mbak, itu muncul masalah Mbak, yaitu kecemasan ya Mbak. Jadi hal itu karena Mbak itu merasa stres di rumah terus karena pandemi. Mbak juga nggak boleh keluar kan sama anak Mbak, soalnya rentan gitu. Jadi Mbak juga kan jarang melakukan kegiatan. Jadi saya di sini akan melakukan tindakan latihan relaksasi otot progresif Mbak. Latihan tersebut bertujuan untuk menurunkan rasa stres kepada Mbak, kemudian bisa melemahkan otot-otot Mbak, karena Mbak kan jarang melakukan aktivitas. Sebelumnya saya membutuhkan waktu mungkin 5-7 menit lagi Mbak untuk melakukan latihan tersebut. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Nggak ada, Mbak. Tidak ada ya Mbak. Jadi saya akan mengajarkan kepada Mbak latihannya nih. Baik Mbak, di sini saya akan mengajarkan Mbak bagaimana caranya melakukan relaksasi otot progresif nih. Untuk yang pertama, apakah posisi Mbak sudah nyaman? Sudah, Kak. Untuk suasananya menurut Mbak sudah nyaman? Sudah. Sudah nih. Kalau begitu saya mulai nih Mbak. Untuk yang pertama, untuk gerakan yang pertama, Mbak bisa mengikuti gerakan saya nih. Yang pertama, Mbak mencoba untuk rileks. Sudah ya Mbak. Kemudian tangan mengepal seperti ini, kemudian diangkat sesiku. Mbak coba tarik nafas, ditahan selama 10 detik nih. Ayo Mbak, 1, 2, 3. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut, kemudian tangan mengepal, buka pelan-pelan seperti ini Mbak. Nah, kemudian yang kedua, Mbak menggenggam lagi seperti tadi, seperti ini. Kemudian diangkat seperti ini sampai terasa tegang ya Mbak. Kemudian ditahan 10 detik dengan tarik nafas nih Mbak. Monggo. Sudah ya Mbak. Mbak bisa turunkan pelan-pelan dengan menghembuskan nafas melalui mulut. Nah, kemudian Mbak gerakannya yaitu mengangkat otot bahu, kedua otot bahu, dan kemudian ditahan selama 10 detik ya, dengan tarik nafas dan dilepaskan dengan menghembuskan nafas melalui mulut. Membuat ini dan hembuskan Mbak sampai diturunkan ya. Kemudian Mbak bisa mengelutkan dahi seperti ini ya, kemudian ditahan selama 10 detik dan hembuskan ya. Mbak yang Mbak bisa hembuskan perlahan dengan buka mata. Baik, gerakan selanjutnya itu Mbak senyum selebar mungkin. Mbak coba buka maskernya sebentar aja Mbak, monggo. Kemudian ikutin gerakan saya untuk senyum selebar mungkin ya, dan ditahan 10 detik. Hembuskan, lepas
lepaskan. Kemudian mencongkan bibir setegak mungkin ya Mbak. Iya. Ya. Dan tahan 10 detik. Monggo Mbak. Lepaskan perlahan Mbak. Menutup maskernya ya Mbak. Kemudian letakkan tangan di belakang pergelangan seperti ini Mbak. Dan ditahan, dan kepala ke belakang ditahan 10 detik. Setelah itu lepaskan perlahan-lahan. Kemudian menundukkan kepala sampai ke dada nih Mbak. Dan ditahan 10 detik lagi. Mbak. Setelah itu lepaskan perlahan-lahan. Sudah nih Mbak, pergerakan tangannya membusungkan dada ke depan ya. Dan ditahan 10 detik. Mbak. Ini ya, bagus. Terus lepaskan perlahan-lahan. Sudah. Kemudian tarik nafas dan tahan selama 10 detik dan hembuskan melalui mulut ya Mbak. Hembuskan perlahan. Selanjutnya melakukan pernapasan perut ya Mbak, dan ditahan selama 10 detik juga. Monggo Mbak. Ya, perutnya ditarik, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Kemudian melatih otot kaki Mbak dengan meluruskan kaki ke depan Mbak. Coba seperti ini. Ditahan 10 detik, terus lepaskan perlahan. Baik Mbak, tadi kan saya sudah mengajarkan latihan otot progresif. Untuk mengetahui pemahaman Mbak bisa mengulang apa yang telah saya jelaskan tadi. Baik Mbak, saya akan melakukan kembali gerakan-gerakan tersebut ketika saya merasa stres atau saya merasa cemas atau merasa banyak pikiran. Baik Mbak, berarti Mbak sudah jelas ya apa yang saya jelaskan tadi. Kalau begitu terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga Mbak sehat terus ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya undur diri, apakah ada yang ditanyakan Mbak? Belum ada Mbak. Tidak ada ya. Baik Mbak, terima kasih. Saya